Angel dengan NIM 202416600058. Perkenalkan, saya Desa Cinta Wilanda dengan NIM 2024166010. Nama saya Aisyah Gopal Zahidah dengan NIM 2024166000. Perkenalkan, nama saya Dosis Kusbantoro dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2024166082. Perkenalkan, saya Mutia Putri Adiantoro dari NIM 202416601001. Perkenalkan, nama saya Chandra Rini Aining Tias, NIM 20241659. Gerakan Tajdid adalah gerakan penurun dalam Islam yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyesuaikan pemahaman dan penerapannya dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar agama. Secara bahasa, tajdid berasal dari kata jaddada yang berarti memperbarui atau menghidupkan kembali sesuatu yang telah melemah. Dalam konteks Islam, tajdid bukan berarti menciptakan ajaran baru, melainkan memurnikan dan memperbaiki pemahaman umat terhadap ajaran Islam agar tetap relevan dan dapat menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Gerakan tajdid muncul karena adanya kebutuhan untuk memperbaiki berbagai penyimpangan, kesalahpahaman, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Melalui gerakan ini, umat Islam diajak untuk berpikir kritis, menggunakan akal secara bijaksana, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Tajdid juga mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan secara langsung pada masa terdahulu. Di Indonesia, gerakan tajdid banyak dikembangkan oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang berupaya melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Melalui gerakan tajdid, Islam diharapkan mampu menjadi agama yang memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat serta membawa kemajuan bagi umat tanpa meninggalkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, gerakan tajdid dapat dipahami sebagai upaya pembaruan, pemurnian, dan pengembangan pemikiran Islam yang dilakukan secara terus-menerus agar ajaran Islam tetap hidup, berkembang, dan mampu menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman, sekaligus tetap berpegang teguh pada ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Latar belakang gerakan tajdid Muhammadiyah. Gerakan tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dilatar belakangi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Selain itu, dalam praktik keagamaan, masyarakat masih banyak ditemukan ajaran Islam yang bercampur dengan tahallul, bid'ah, dan khurafat, sehingga ajaran Islam tidak lagi dijalankan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah tergerak untuk melakukan pembaruan atau tajdid di dalam kehidupan umat Islam. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber yang asli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta mendorong umat Islam untuk maju dan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, sehingga umat Islam dapat berkembang dan tidak tertinggal dengan bangsa yang lain. Tajdid dalam Muhammadiyah memiliki dua peran utama, yaitu pemurnian seperti purifikasi, yaitu membersihkan ajaran Islam dari praktik seperti ba'diyah, khurafat, dan tahayul, lalu mengembalikan praktik ibadah sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada pembaharuan, yaitu menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, lalu menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk memahami realitas baru. Yang ketiga yaitu mengembangkan Islam sosial, pendidikan, dan kesehatan. Karakteristik gerakan tajdid Muhammadiyah dibagi jadi 5. Yang pertama, berbasis tauhid, yaitu semua pembaharuan berlandaskan keimanan kepada Allah dan menolak segala bentuk syirik. Yang kedua, menurut rasional dan ilmiah, itu menggunakan akal dalam memahami agama dan tidak hanya menerima tradisi secara turun-menurun. Yang ketiga, anti taklid, yaitu menolak mengikuti pendapat tanpa dalil dan mendorong ijtihad. Yang keempat itu adalah moderat atau wasatiyah, yaitu tidak ekstrim, tidak kaku, tetapi juga tidak bebas tanpa batas. Yang kelima itu berorientasi amal nyata, yaitu tidak hanya teori tetapi diwujudkan dalam tindakan dan
fokus pada pelayanan masyarakat. Umat Islam didorong untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan ke hadapan. Tujuan tajwid yaitu memurnikan ajaran Islam dari penyimpangan, menghidupkan kembali semangat beragama yang benar, menjaga kehidupan masyarakat modern, mewujudkan kemajuan umat Islam dalam berbagai kegiatan, menjaga referensi ajaran Islam sepanjang masa. Untuk kesimpulannya sendiri, tajwid adalah usaha pembaruan Paparan materi mengenai tajdid sebagai respon atas perubahan sosial dalam gerakan Muhammadiyah. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari materi ini? Jadi, tajdid sebagai respon atas perubahan sosial adalah sebuah upaya pembaruan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama agar bisa selaras dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Satu hal penting yang harus kita ingat bahwasanya tajdid ini dilakukan tanpa mengubah prinsip dasar agama, melainkan yang disesuaikan dengan cara pemahaman dan pelaksanaannya saja. Tujuannya agar ajaran agama tetap relevan dengan kondisi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang berkembang pesat di sekitar kita. Dalam merespon perubahan sosial ini, gerakan tajdid memiliki karakteristik yang sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini diwujudkan melalui dua prinsip utama. Yang pertama, adanya fleksibilitas dalam muamalah atau hubungan sosial. Di sini, Muhammadiyah bersikap terbuka terhadap perubahan sosial, namun tetap kokoh menjaga prinsip dasar agama. Kedua, gerakan ini selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Artinya, tiap langkah pembaruan yang diambil bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk konkretnya adalah fokus yang kuat pada pelayanan sosial seperti di bidang pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, melalui gerakan tajdid ini, Muhammadiyah membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, melainkan agama yang dinamis dan mampu hadir sebagai solusi nyata di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat modern. Oke, baik, poin selanjutnya yaitu tujuan tajdid sebagai respon atas perubahan sosial. Yang pertama ada menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman. Yang kedua ada menjawab masalah sosial yang baru muncul. Yang ketiga ada menghindari pemahaman agama yang kaku. Dan yang terakhir adalah menjadikan ajaran agama tetap relevan dalam kehidupan modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tajdid di Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya yang pertama adalah pendidikan.
pendidikan berkemajuan, yaitu di mana Muhammadiyah mendirikan sekolah dasar hingga universitas yang memadukan nilai-nilai Islami secara modern. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang dimana melalui jaringan rumah sakit dan klinik, Muhammadiyah memberikan pelayanan kesehatan profesional berbasis nilai-nilai Islami. Untuk yang ketiga yaitu di mana Muhammadiyah memperdaya ekonomi umat. Di sini maksudnya adalah Muhammadiyah aktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi berbasis syariah. Untuk yang keempat sendiri yaitu pemanfaatan teknologi digital, yang dimana berbagai platform teknologi menyebarkan nilai-nilai agama Islam.